Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdianingrum dengan NIM 230305035. Nah, di sini aku akan mempresentasikan mengenai tugasku, yaitu adalah mempresentasikan hasil merangkum dari 5 jurnal internasional. Nah, untuk 5 jurnal internasional ini berkaitan atau berhubungan dengan materi perkuliahanku, yaitu adalah distribusi mutual exclusion, distributed deadlock detection, dan protokol persetujuan atau agreements protocol. Nah, untuk selanjutnya aku akan mulai presentasinya. Nah, di sini ada konsep ekosistem terdistribusi. Nah, yaitu ada sistem terdistribusi terdiri dari banyak node. Node itu kayak komputer yang terhubung dan bekerjasama tanpa kendali tunggal. Koordinasi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan sinkronisasi. Nah, yang pertama itu ada mutual exclusion terdistribusi, yaitu adalah menjaga benturan akses pada sumber daya bersama, critical section. Lalu yang kedua, deteksi deadlock terdistribusi, yaitu mekanisme untuk mencegah atau mendeteksi kebutuhan sistem. Lalu yang ketiga, ada protokol persetujuan atau agreement protokol, biasa juga disebut dengan konsensus. Itu adalah memastikan semua node mencapai keputusan yang sama secara konsisten. Selanjutnya ada tinjauan jurnal internasional. Nah, tinjauan jurnal internasional ini aku dapat dari 5 jurnal internasional yang sudah aku cari sebelumnya dan sudah aku rangkum. Lalu untuk 5 jurnal internasional dirangkum untuk memahami perkembangan konsep mutual exclusion, deadlock, dan konsensus dalam penelitian nyata. Nah, pada jurnal pertama ini itu membahas mengenai mutual exclusion dan tahan gagal. Nah, ini membahas mengenai algoritma berbasis token yang efisiensi dan tahan kegagalan jaringan. Lalu pada jurnal kedua dan ketiga itu mengenai konsensus pada blockchain. Nah, itu tuh membahas mengenai analisis protokol konsensus, kelemahan, dan serangan pada teknologi blockchain. Lalu selanjutnya pada jurnal keempat itu mengenai deteksi deadlock hierarchy. Di dalamnya itu membahas mengenai HWK. HWK itu adalah pendekatan deteksi deadlock berbasis beban kerja adaptif pada basis data terdistribusi. Lalu pada jurnal kelima itu mengenai konsensus adaptif AI engineer. AI. Nah, itu membahas di dalam jurnal kelima ini membahas mengenai optimasi konsensus dan menggunakan reinforcement learning untuk lingkungan yang tidak stabil. Nah, selanjutnya pada jurnal yang pertama yang sudah aku bahas sebelumnya, jurnal pertama yang aku dapat itu mengenai mutual exclusion yang tahan kegagalan. Jadi pada penelitian pada jurnal ini tuh mengembangkan algoritma mutual exclusion atau biasa disingkat dengan ME berbasis token yang tahan terhadap kegagalan node. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu untuk memanfaatkan struktur overlay pohon logis tanpa pertukaran pesan yang berlebihan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah menggunakan algoritma terdistribusi probabilities. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal pertama ini, ME atau mutual exclusion tetap dijamin tanpa overhead komunikasi yang besar dan bebas dari lockout, cocok untuk sistem berskala besar. Selanjutnya pada jurnal kedua dan ketiga ini mengenai tantangan konsensus pada blockchain. Nah, konsensus adalah kunci integritas data di blockchain. Namun menghadapi tantangan besar dari kondisi jaringan dan juga keamanan. Nah, untuk jurnal kedua ini itu mengenai konsensus jaringan rendah. Nah, di dalamnya ini membahas mengenai studi pemetaan sistematis menunjukkan bahwa protokol konsensus yang ada mengalami penurunan kinerja transaksi dalam kondisi jaringan tidak stabil atau macet. Nah, lalu untuk jurnal yang ketiga ini mengenai kompromi protokol yang di dalamnya itu membahas mengenai lebih dari 30 protokol konsensus ada, tetapi tidak ada yang ideal atau tidak ada yang bisa dikatakan sempurna. Selalu ada trade-off antara keamanan, kecepatan, dan skalabilitas. Disarankan pendekatan hibrida.
Selanjutnya, pada jurnal keempat itu mengenai deteksi dialog adaptif HAWK. Nah, dalam sistem data terdistribusi berskala besar, deteksi dialog harus efisien dan adaptif terhadap beban kerja. Kenapa sih? Emang ada apa aja gitu kan? Nah, yang pertama ini, pada jurnal yang keempat ini, di dalamnya juga membahas 3 kolom yang sudah aku berikan di bawah ini. Yang pertama itu adalah pendekatan hierarki. Pendekatan hierarki itu pendekatan hierarki itu mengenai HWK mengusulkan pendekatan deteksi deadlock hierarki yang menyelesaikan diri berdasarkan pola beban kerja workout driven. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kinerja. Peningkatan kerja ini mengenai eksperimen menunjukkan HWK mengurangi waktu deteksi deadlock secara signifikan dan meningkatkan throughput sistem. Lalu yang ketiga itu ada efektivitas adaptif, yaitu adalah mengenai pendekatan adaptif lebih efektif daripada detektif terpusat atau terdistribusi tradisional, sangat sesuai untuk sistem dinamis. Nah, selanjutnya pada jurnal kelima itu ada konsensus mengenai konsensus cerdas dengan reinforcement learning. Nah, penelitian terbaru mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan sistem terdistribusi. Pada jurnal kelima ini membahas mengenai optimasi konsensus adaptif. Nah, itu adalah mengembangkan protokol konsensus adaptif menggunakan reinforcement learning atau RL untuk mengatasi kondisi jaringan yang tidak stabil dan ancaman misalnya serangan cyber. Nah, yang pertama itu RL memungkinkan sistem mengenai pola serangan, sistem menyesuaikan strategi konsensus secara otonom, dan hasilnya adalah menjaga throughput transaksi, hasil mengurangi latensi dan konsumsi dan energi. Selanjutnya, apa aja sih hubungan dari kelima jurnal itu dengan materi perkuliahanku? Nah, untuk konsep dasar perkuliahan itu kan ada mutual exclusion, konsensus, dan deadlock. Nah, sangat relevan sebagai dasar teori untuk memahami tren dan tantangan modern. Nah, untuk yang pertama itu ada ME tahan gagal. Nah, itu adalah memastikan akses kritis tanpa mengganggu kegagalan node. Lalu yang kedua ada konsensus jaringan. Nah, untuk konsensus jaringan sendiri itu adalah memilih algoritma yang sesuai dengan kondisi between jaringan terbatas. Lalu yang ketiga itu ada adaptasi AI. Nah, adaptasi AI ini sistem bergerak ke arah operasi berbasis kecerdasan buatan untuk stabilitas. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada deteksi deadlock hierarki, yaitu deteksi yang lebih cepat dan efisien berdasarkan pola akses sumber daya. Nah, terus di sini ada 13 stabilitas sistem terdistribusi. Stabilitas sistem terdistribusi modern tergantung pada kemampuan untuk mengolah akses, mencapai kesepakatan, dan menghindari kebutuhan secara cerdas. Yang pertama itu akses eksklusif. Nah, ME atau mutual exclusion harus dirancang agar tetap bekerja meski terjadi kegagalan node dalam jaringan. Lalu yang kedua, kesepakatan konsisten itu adalah konsensus adalah kunci agar semua node memiliki pemahaman yang sama terhadap data terlepas dari ancaman keamanan. Lalu yang ketiga ada deteksi cerdas, yaitu ada algoritma HWK menunjukkan bahwa pendekatan hierarki berbasis beban kerja meningkatkan aktivitas deteksi deadlock. Nah, selanjutnya udah mau sampai di akhir, yaitu bagian kesimpulan, itu menuju sistem adaptif. Sistem terdistribusi membutuhkan mekanisme koordinasi yang kuat, adaptif, deteksi cerdas, dan kemampuan bertahan di kondisi jaringan yang tidak ideal. Penelitian terbaru memperhatikan arah perkembangan baru penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan adaptasi sistem, memastikan integritas data, dan mempertahankan stabilitas dalam lingkungan komputasi yang sangat kompleks. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.